nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Menjelang bi'tsah atau menjelang kenabian, masa-masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus menerima wahyu, maka disinilah kita bisa melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan tidak melebur bersama masyarakat Arab jahiliyah, tetapi beliau memilih beruzlah, mengasingkan diri, mengucilkan diri, menjauh dari masyarakat untuk berdiam diri di sebuah lokasi yang kita kenal bersama, yaitu Gua Hiro, para jemaah. Ya, Gua Hiro yang ada di puncak Jabal Nur. Cuma perlu kita ingat, jadi beliau ini memilih tidak melebur bersama masyarakatnya, tetapi tetap berbaur. Bedakan antara berbaur dengan melebur. Karena kalau beliau tidak berbaur, gak mungkin beliau itu mendapatkan gelar di masyarakat Al-Amin, orang yang amanah, jujur, dapat dipercaya. Beliau berbaur dengan masyarakatnya tapi tidak melebur. Karena kalau melebur, masyarakat Arab jahiliyah mereka kebanyakan melakukan perbuatan yang durhaka, durjana, nista, syirik, khurafat, tahayyul, belum perbuatan perjudian, minum khamar, perzinahan, macam-macam Arab jahiliyah itu. Maka Rasulullah SAW memutuskan umur 40 tahun tidak melebur bersama masyarakatnya. Beliau beruzlah, mengasingkan diri, mengucilkan diri. Kemana? Ke Jabal Nur. Tepatnya di puncak Jabal Nur, turun sedikit ada yang namanya Gua Hiro, para jemaah. Umur 40. Para jamaah umroh dan haji ini jarang sekali mampir ke Gua Hiro. Karena medannya cukup berat, ya, dan waktunya butuh lama. Untuk naik ke atas kemudian turun ke bawah lagi, itu membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam. Makanya kebanyakan travel dan pembimbing umroh itu tidak mengiyakan atau tidak mengajak jamaah untuk naik ke Gua Hiro. Kebanyakan bis itu hanya lewat, ataupun kalau berhenti di pinggir jalan, kemudian foto-fotoan dengan belakangnya adalah Gua Hiro. Tapi jauh, tidak dari dekat. Nah, sehingga kalau kita pengen merasakan di manakah posisi Rasulullah menerima wahyu menjadi seorang nabi, ya, itu kita akan menemukan sekarang bisa pribadi, mandiri. Apalagi jalur menuju Gua Hiro itu cukup landai, dibuat oleh pemerintah Saudi. Awalnya landai, mulus, berikutnya naik, tapi sudah disiapkan anak tangga. Sekitar 10-15 tahun yang lalu belum ada pegangannya, sekarang ada pegangannya. Dalam perjalanan naik ke atas, itu sudah ada rest area, para jemaah. Jadi sudah bisa istirahat. Maka kita bandingkan saja, saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umur 40 dengan jalur yang cukup terjal dan cukup curam, beliau naik ke atas umur 40.
Nah, kita coba aja Pak. Umur 40 naik ke atas. Ya. Kira-kira kuat atau nafasnya kembang kempis Pak? Ya. Atau menggah-menggena itu ya, itu bedanya. Bahkan dicatat Rasulullah SAW itu bisa bermalam-malam, ada yang bilang sampai berminggu-minggu, bahkan ada yang mengatakan hampir 2 bulan. Jadi bolak-balik naik turun ke Gua Hiro ini bolak-balik di umur 40-an tahun. Ngapain para jamaah di sana? Jadi kalau di Gua Hiro di zaman Rasul SAW, itu di dalam guanya yang luasnya hanya mihrab imam mungkin 1,5 lah. Itu ada lubang besar di depan yang langsung bisa mengarah ke Ka'bah. Jadi Rasulullah SAW itu kebanyakan merenung, melihat ke bawah Ka'bah dari atas puncak Jabal Nur di dalam Gua Hiro. Inilah yang kemudian kita pahami, Rasulullah SAW ini di Gua Hiro ngapain? Inilah yang namanya tafakkur. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka orang-orang yang berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika tidur. Mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Kebanyakan para nabi dan rasul sebelum diutus jadi nabi melihat perbuatan masyarakatnya yang menyekutukan Allah, yang menyembah berhala, yang melakukan perbuatan-perbuatan nista. Para nabi dan rasul banyak bertafakur, merenungi maksud alam semesta ini diciptakan untuk apa dan maksud manusia itu diciptakan untuk apa. Disitulah Rasulullah bertafakur di Gua Hiro. Para jemaah, terkadang beliau membawa bekal, terkadang ditemani oleh keluarga, dan seringnya beliau menyendiri di dalam Gua Hiro. Saat pulang, beliau tawaf dulu di Ka'bah 7 kali. Dan kalau bertemu dengan fuqara wal masakin, fakir miskin, beliau bersedekah. Itulah aktivitas Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelang umur 40-an tahun ya, yang mana beliau banyak beruzlah, bertafakkur atau bertahannuts di dalam gua sebelum diangkat jadi nabi. Setelah diangkat jadi nabi, para jamaah, itu memang masih ke gua, tapi hanya beberapa kali saja. Jadi kita jangan coba-coba para jamaah. Waduh, kalau begitu saya mau coba seperti Rasul ibadah di gua, wah itu mah keliru. Ya. Karena ketika Islam sudah sempurna, ketika rumah Allah telah tersebar di mana-mana, ngapain ke gua? Jelas kita menuju di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun mau menapak tilasi ke Gua Hiro, itu hanya mengenang dan mengingat betapa beratnya perjuangan Rasulullah SAW menerima wahyu. Wahyu, Pak. Para ulama mengambil keterangan bahwa sebenarnya inilah langkah persiapan untuk urusan besar yang akan beliau terima. Beliau ini akan dipilih oleh Allah menerima wahyu, ya. Bukan menerima Bu Wahyu jadi istrinya, bukan, ya. Wahyu kalamullah, firman Allah. Bayangkan, Allah penguasa alam semesta ini, Pak. Memang kalau dibayangkan agak susah, Pak. Tapi coba kita kaji ya. Ada satu ayat dalam surah Al-Haqqah itu. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsa rabbika fawqahum yauma idin samaniyah.
Ada malaikat yang namanya malaikat pemikul ars. Malaikat yang menggotong arsnya Allah. Ingat, dalam kitab-kitab akidah, ars Allah itu atap bagi seluruh makhluk, kubah bagi alam semesta. Maka ars Allah makhluk yang paling tinggi yang menaungi semua alam semesta ciptaan Allah yang lain. Nah, dalam Al-Haqqah tadi ternyata ars Allah dipikul oleh samania, 8 malaikat. Makanya ada namanya malaikat pemikul ars. Di situ Rasulullah SAW katakan, satu malaikat yang memikul ars, innama sahmati baina udunihi ila atikihi masiro salasati ayyam. Keliru. Masiro sab'i mi'ati am. Wah, ya. Salah satu ayam cuma 3 hari, 3 malam doang. Masiro sab'i mi'ati am. 700 tahun. Apa? Kata Rasulullah SAW, jarak malaikat yang memikul ars, jarak dari bawah daun telinganya menuju bahunya, jarak ininya saja 700 tahun perjalanan naik onta. Satu malaikat yang memikul ars, padahal malaikatnya ada 8 yang memikul ars. Lantas ars Allah itu bagaimana? Berarti malaikat-malaikat yang memikul arsnya Allah raksasa di atas raksasa. Yang memikul ars Allah lebih raksasa lagi. Disitulah kenapa Allah kemudian berfirman, Ar-Rahman alal arsistawa. Dia Allah yang maha pemurah, yang istiwa alal ars. Saya nggak mau menerjemahkan bersemayam, Pak. Nanti jadi rancu, ya. Bersemayam di atas ars, nanti jadi rancu. Nanti kan kayak manusia jadi, ya. Jenazah Bapak Fulan disemayamkan di kediamannya, kan nggak enak, Pak. Ya. Jadi mirip-mirip sama manusia. Makanya kita terjemahkan istiwa saja. Dan para ulama bagaimana mereka menafsirkan ayat istiwa tadi. Ar-Rahman ala arsistawa. Bayangkan Allah yang sebesar, seagung, sekuat, semulia tersebut berkalam, berbicara, dan wahyu Allah, kalam Allah itu diberikan kepada salah satu utusannya. Yang mana kalau kita ketahui para jamaah, kalam Allah itu lau anzalna hadal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah. Quran diturunkan di atas gunung, langsung hancur terpecah belah saking takutnya kepada Allah. Maka para jemaah, nerima wahyu ini nggak kayak dukun, Pak. Saya dapat wangsit, Pak. Ya, saya dapat penglihatan, saya dapat pendengaran. Itu mah dukun. Dari setan. Ini Allah yang memasrahkan. Keliru. Allah yang memberikan pilihan. Ya. Mengutus malaikat bahkan. Tidak langsung ada malaikat yang menyampaikan. Tentu perlu proses, perlu persiapan. Nggak ujuk-ujuk lagi jalan, nerima wahyu. Nggak bisa. Ya. Nah itulah persiapan Rasul. Ya. Bolak-balik naik ke Gua Hiro. Ya. Beliau sedang mempersiapkan diri. Para ulama pun memberikan keterangan. Ini sebenarnya proses pembersihan jiwa. Proses pembersihan hati. Supaya hati itu bebas dari ria, bebas dari ujub, bebas dari sombong, bebas dari dengki. Ketika menerima wahyu, dia siap. Lagi-lagi saya ingatkan, bukan menerima Pak Wahyu dari suaminya, ya, wahyu Allah. Para jemaah, setelah itu, sebenarnya kita juga bisa mengasingkan diri dari manusia, bukan untuk menjauh dari manusia, bukan, tapi kita butuh bermunajat, kita butuh berkholwat hanya berdua dengan Allah.
Itu kalau aktivitas tahunan ada yang namanya iktikaf. Itu memutus komunikasi dengan manusia supaya kita hanya bisa komunikasi cuma dengan Allah. Tapi masalahnya iktikaf modern itu beda, Pak. Iktikaf modern itu banyak acara sehingga sampai ada yang dirikan tenda dalam masjid. Ngapain? Iktikaf. Udah gitu kerjaannya ngobrol sama sebelahnya atau scrolling HP-nya. Jadinya nggak iktikaf, Pak, ya. Jadinya malah ngobrol sama banyak orang. Padahal iktikaf itu menyendiri dirimu hanya dengan Allah saja. Sehingga kadang-kadang iktikaf tuh perlu mati lampu, ya. Perlu dia menyendiri, jangan malah banyak ngomong, ya itu juga iktikaf, Pak, ya. Walaupun cuma sesaat kan iktikaf, cuma ya esensi dari menyendiri dengan Allah itu berbeda. Makanya yang paling benar iktikaf itu kalau kita tiap hari adalah dengan qiyamul lail, dengan sholat tahajud. Itulah iktikaf kita, Pak. Itulah kholwat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan iktikaf, karena iktikaf itu harus di masjid, Pak, ya. Karena kalau hari-hari lain kan masjid kebanyakan dikunci, Pak, ya. Kan dikira mau nyolong kota infak. Jadi di rumah qiyamul lail, salat tahajud, menyendiri, Pak, ya. Pastikan kalau rumahnya besar jangan di dalam kamar para jamaah. Ini kalau sholatnya dalam kamar, ngelihat istrinya lagi tidur bahaya. Jadi lebih baik istrinya dibangunkan aja supaya sama-sama sholat tahajud. Untuk tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa para jamaah. Baik. Jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan, saya tambahi 2 hadis ini, Pak, ya, sebagai penutup, ya. An Jabir ibn Samurah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Jabir anaknya Samurah. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inilah a'rifu hajaron bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'asa, inilah a'rifuhul an." Rasulullah bercerita, Pak, sesungguhnya aku masih bisa mengingat batu yang ada di Mekah yusallimu alayya. Waktu itu sebelum aku diutus jadi nabi, batu itu mengucapkan salam kepadaku. Kalau sekarang aku ditanyakan batu yang mana Rasul, aku masih ingat batu yang itu yang ngucapin salam. Jadi batunya yang ngomong, batu yang ngomong, bukan omon-omon, salam. Riwayat yang lain, An Jabir ibn Samurah dari Jabir, sahabat yang sama meriwayatkan ini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, lamma kanat layali bu'itstu ma marartu bisyajar wala hajar illa qol assalamu alaika ya Rasulullah. Pada beberapa malam aku diutus. Jadi kalau tadi kan sebelum, kalau ini setelah nerima wahyu. Beliau ketika berjalan, tidaklah beliau melewati syajar, pohon, au hajar, batu, illa qol, kecuali pohon dan batu tersebut mengucapkan assalamu alaika ya Rasulullah, semoga keselamatan atasmu wahai utusan Allah. Menjelang beliau diangkat jadi nabi, ternyata beliau mendapatkan yang namanya irhas. Batu bisa ngomong, pohon bisa ngomong. Ngomongnya bukan omon-omon, tetapi apa? Mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang namanya irhas. Apa itu irhas?
Kenapa batu bisa ngomong? Kenapa batu bisa mengucapkan salam? Apa hikmahnya? Nantikan episode-episode selanjutnya, insya Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.